Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 anggota kelompok. Di sini kami akan menjelaskan salah satu tugas final mata kuliah Data Warehouse yang berjudul Mencari Materi Data Warehouse dan Studi Kasus Penerapan Data Warehouse dalam Dunia Industri, serta Simulasi Pentaho. Saya sendiri bernama Nur Ismi Aulia dengan NIM 60900122003 akan menjelaskan pengertian data warehouse serta tujuannya. Apa sih itu data warehouse? Jadi, data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk memungkinkan pelaporan dan analisis. Ini adalah pusat penyimpanan data yang besar dan terpusat, di mana data dari berbagai sumber dikumpulkan, disimpan, dan dikelola. Data warehouse dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan bisnis dengan menyediakan akses mudah dan cepat ke data yang telah diolah dan diorganisir. Adapun tujuannya, data warehouse bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan menyediakan akses cepat dan efisien ke data yang berkualitas dan terintegrasi dari berbagai sumber, serta memungkinkan analisis historis dan kompleks untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyana Ramadhani S dengan NIM 6090001220002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ETL dalam data warehouse. ETL merupakan singkatan dari extract, transform, dan load. Adalah proses penting dalam dunia data warehouse. Sederhananya, ETL bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai sumber data yang terfragmentasi menjadi satu yang terintegrasi dan siap untuk dianalisis. Ekstrak itu mengambil data dari berbagai sumber seperti database relasional, file flat, aplikasi SAS, dan lain sebagainya. Data ini bisa berasal dari internal perusahaan seperti data penjualan, transaksi pelanggan, atau data eksternal seperti data sensus atau media sosial. Selanjutnya, transform. Data yang diekstrak tidak selalu dalam format yang sesuai untuk dianalisis. Di tahap ini, data dibersihkan, diubah formatnya, dan dimanipulasi agar sesuai dengan struktur dan kebutuhan data warehouse. Selanjutnya, load atau pemuatan. Data yang telah diubah dan siap dianalisis dimuat ke dalam data warehouse. Pemuatan dapat dilakukan secara berkala atau real time, tergantung kebutuhan dan arsitek sistem. Selanjutnya, manfaat ETL dalam data warehouse. Yang pertama itu adanya integrasi data dengan menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda menjadi satu kesatuan yang koheren. Kemudian meningkatkan kualitas data dengan membersihkan, memvalidasi, dan mentransformasi data yang akurat atau tidak lengkap. Kemudian selanjutnya itu menyediakan akses data yang terpusat dan mudah diakses untuk analisis dan pelaporan. Ada efisiensi analisis, mempercepat proses analisis dengan menyediakan data yang terstruktur dan siap digunakan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan mendukung keputusan yang lebih baik dan menyediakan data yang akurat dan terkini. ETL merupakan fondasi penting dalam membangun data warehouse yang efektif. Dengan ETL, organisasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan data mereka untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan mendorong pertumbuhan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nurul Insania dari kelas A dengan NIM 609000122. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan data warehouse dalam dunia atau perusahaan industri.
Di sini kita bisa mengambil contoh studi kasus dari perusahaan XYZ, di mana dia mengimplementasikan SAP Business Warehouse sebagai data warehousing pada industri pertambangannya. Sebelum kita melangkah kepada jurnal ini, lebih baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya itu data mining. Jadi, data mining sendiri merupakan suatu proses penggalian data atau penyaringan data dengan memanfaatkan kumpulan data dengan ukuran yang cukup besar melalui serangkaian proses untuk mendapatkan informasi yang berharga dari data tersebut. Jadi, menurut dari latar belakang atau permasalahan pada perusahaan PT XYZ ini. Jadi, PT XYZ ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang mining. Untuk menjalankan proses bisnis perusahaan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri dan masih kesulitan dalam pengolahan data. Selain itu, data pada database belum real-time, sehingga harus melakukan update secara berkala setiap bulan secara manual. Salah satu aplikasi yang dapat mengolah, menampung, dan menganalisa data adalah SAP Business Warehouse. Jadi, SAP Business Warehouse ini memiliki penampungan kapasitas data yang sangat besar dan memiliki kelebihan yaitu update data secara real-time dan otomatis. Data modeling seperti Big Data Analysis. Kemampuan tersebut membuat perusahaan bergerak lebih efektif dan optimal. SAP Business Warehouse dapat menampung data dari berbagai data source serta dapat menyediakan single source system untuk kepentingan analisis bisnis perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah mengelola data mentah menjadi data yang bisa digunakan untuk memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai reporting. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas proses perancangan SAP Business Warehouse pada PT XYZ menggunakan metode Accelerate SAP. Jadi, apa sih itu metode Accelerate SAP? Jadi, metode Accelerate SAP ini adalah pendekatan yang direkomendasikan SAP untuk mengimplementasikan software ERP di perusahaan. SAP memanfaatkan inti dari metodologi dan alat untuk mengembangkan secara tepat hasil yang dapat diandalkan dan untuk membantu pengguna mendapatkan solusi yang terbaik untuk suatu bisnis. Selain itu, SAP juga memiliki keunggulan dalam tata kelola proyek, manajemen kualitas, dan pedoman untuk implementasi proyek dan manajemen proses bisnis yang lebih efisien. Jadi ada beberapa metode yang terdapat pada Accelerate SAP atau tahap-tahapannya. Yang pertama itu ada project preparation, business blueprint, realization, final preparation, dan go live. Dan penelitian ini berfokus sampai tahap relation menggunakan data source dari SAP S4 atau HANA. Jadi dapat disimpulkan bahwa data warehousing pada SAP Business Warehouse menggunakan konsep extract, transfer, dan load. Proses data warehousing dimulai dari pembuatan data source pada S4 HANA dan dilakukan pengolahan data pada SAP Business Warehouse dengan hasil akhir berupa sebuah query yang sudah diolah data, dan query tersebut merupakan single source system yang dapat digunakan untuk
kebutuhan analisa perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi, SAP Business Warehouse dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dan pengolahan dan analisa tidak perlu dilakukannya dengan update data secara manual. Selain itu, SAP Business Warehousing dapat menampung data dari berbagai macam data source dengan ukuran data yang besar. Jadi, mungkin itulah beberapa manfaat dari pengimplementasian data warehouse pada perusahaan industri pertambangan pada PT XYZ. Mungkin sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Apriani Belantani dengan NIM 6090012200. Di sini aku akan menjelaskan proses dalam Pentaho yang mengubah data CSV menjadi data Excel. Di sini yang pertama kita akan membuat transformation baru, lalu kemudian di sini kita akan menginput yaitu draft CSV file input untuk memasukkan file input yang berbentuk CSV. Lalu kemudian kita mencari tabel outputnya itu adalah Microsoft Excel input. Dikarenakan kita ingin mengubah CSV menjadi sebuah file output dari bentuk Microsoft Excel. Lalu kemudian di sini kita akan mencari, kemudian kita akan masuk ke dalam CSV file input untuk menambahkan file CSV yang telah kita punya. Di sini dia ada file play tenis dan tersedia. Lalu kemudian kita mengambil datanya itu dalam menekan get files, lalu kita tentukan berapa data yang akan kita tampilkan. Lalu di sini kita preview untuk melihat data tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. Lalu setelah itu jika memang sudah sesuai, lalu kemudian kita pencet OK. Selanjutnya kita akan masuk ke Microsoft Excel output, dan di mana data CSV tersebut kita ubah ke dalam file Excel tersebut. Lalu di sini kita akan mencari tempat yang dimana akan kita hasilkan file output tersebut. Seperti di sini aku akan memberi nama sebagai Tugas TV. Lalu di save. Lalu juga kita jangan lupa untuk melihat file name-nya, apakah dia terdouble atau tidak. Kalau misalnya sudah sesuai, lalu kita pencet OK. Lalu kemudian sih kita akan langsung merunnya untuk melihat apakah proses tersebut itu berhasil atau tidak. Saya akan simpan transformation kedua untuk menyimpan proses tersebut. Di sini sudah terlihat bahwa CSV file input dan Microsoft Excel output itu dia sudah bercekes hijau, menandakan kalau proses tersebut itu sudah berhasil dan tidak ada errornya. Kemudian di sini kita akan masuk ke preview data untuk melihat data-data tersebut apakah sudah berpindah ke dalam Microsoft Excel. Lalu jika sudah datanya tersebut terlihat dan sudah sesuai, berarti data tersebut sudah masuk ke dalam file Excel yang telah kita buat. Kalau kemudian di sini kita akan mencari file Excel tersebut di dalam folder yang telah kita bikin terlebih sebelumnya. Di sini kita cari tadi dengan nama Tugas DW. Nah, di sini kita sudah lihat ya kalau sebenarnya data-data yang dari CSV tersebut sudah masuk ke dalam file Excel yang telah kita buat. Jadi itulah penjelasan tadi yang sangat singkat untuk proses Pentaho dalam mengubah data CSV menjadi Microsoft Excel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.